Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Agung Syafaat. Saya dari Manajemen Informatika kelas 3C dengan NPM 227535106. Saya di sini mengerjakan tugas perbaikan pemrograman berbasis objek dengan judul Pengantar Object Oriented Programming, Kelas dan Objek. Tugas 1, memaparkan perbedaan antara program berorientasi objek dengan pemrograman prosedural. Pemrograman berorientasi objek atau OOP dan pemrograman prosedural adalah dua paradigma pemrograman yang berbeda. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. Pemrograman berorientasi objek atau OOP, konsep objek. OOP berfokus pada konsep objek yang merupakan instansi dari kelas. Objek memiliki atribut atau data dan metode fungsi. Data dan fungsi terkait dalam satu kesatuan yang disebut kelas. Enkapsulasi. OOP mendukung enkapsulasi yang berarti menyembunyikan rincian implementasi objek dan hanya mengekspos fungsionalitas yang dibutuhkan. Data dan metode terkait ditempatkan bersama dalam kelas dan akses terhadap mereka diatur oleh metode akses getter dan setter. Inheritance atau pewarisan. OOP mendukung pewarisan yang memungkinkan kelas baru atau subkelas mewarisi sifat dan metode dari kelas yang sudah ada atau superkelas. Ini memungkinkan penggunaan kembali kode dan pengorganisasian hierarki kelas. Polimorfis. OOP mendukung polimorfis yang memungkinkan satu objek memiliki banyak bentuk atau perilaku. Ini dapat mencakup overloading atau metode dengan nama yang sama tetapi parameter yang berbeda, dan overriding atau implementasi ulang metode dari superkelas di subkelas. Message passing. Interaksi antar objek dalam OOP terjadi melalui pertukaran pesan di mana satu objek memanggil metode objek lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pemrograman prosedural berbasis prosedur. Pemrograman prosedural berfokus pada pemanggilan prosedur atau fungsi untuk mengeksekusi tugas tertentu. Data dan fungsi terpisah satu sama lain dan diorganisir dalam program sebagai prosedur atau fungsi terpisah. Tidak ada konsep objek. Tidak ada konsep objek seperti dalam OOP. Semua data dan fungsionalitas terpisah secara eksplisit. Tidak ada enkapsulasi. Enkapsulasi tidak diterapkan secara alami dalam pemrograman prosedural. Data dan fungsi dapat diakses secara langsung dari berbagai bagian program. Tidak ada pewaris atau polimorfis. Tidak ada konsep pewarisan atau polimorfis dalam pemrograman prosedural. Penggunaan kembali kode lebih terbatas dan seringkali memerlukan pengulangan kode. Prosedur sebagai pusat kontrol. Alur kontrol dalam pemrograman prosedural dikelola melalui pemanggilan prosedur atau fungsi. Fungsi memiliki peran kunci dalam menangani logika program. Dua, mendefinisikan kelas dan objek beserta perbedaannya. Kelas adalah
sebuah blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Ini adalah entitas yang digunakan untuk menyimpan atribut, variabel, dan perilaku metode. Kelas menyediakan struktur dasar untuk menciptakan objek dalam kelas. Kita dapat mendefinisikan properti atau atribut yang akan dimiliki oleh objek, serta metode dan fungsi yang dapat dijalankan oleh objek tersebut. Objek adalah instansi konkret dari kelas. Ketika kelas didefinisikan, tidak ada objek yang dibuat. Objek baru dapat dibuat berdasarkan kelas yang telah didefinisikan. Objek adalah wujud nyata dari konsep yang telah dijelaskan dalam kelas. Dengan kata lain, objek adalah representasi nyata dari kelas yang memungkinkan kita bekerja dengan atribut dan metode yang telah didefinisikan. Perbedaan antara kelas dan objek. Definisi kelas adalah blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek. Objek adalah instansi konkret dari kelas yang memiliki atribut dan metode sesuai dengan definisi kelas. Penggunaan kelas digunakan untuk mendefinisikan struktur dasar untuk menciptakan objek. Objek digunakan untuk menciptakan instansi konkret dari kelas dan bekerja dengan data serta fungsi yang dimiliki oleh kelas. Representasi kelas hanya memiliki berisi definisi dan tidak ada data konkret yang diwakili oleh kelas itu sendiri. Objek mewakili instansi konkret dari kelas, memiliki nilai-nilai konkret untuk atribut, dan dapat menjalankan metode yang telah didefinisikan. Contoh, kelas mobil mendefinisikan struktur dasar untuk mobil. Jika objek mobil 1 dan mobil 2 adalah objek konkret yang dibuat berdasarkan kelas mobil. Yang ketiga, memberikan contoh kasus beserta implementasi programnya atau kode Java dalam OOP. Contoh program, atribut, nama menyimpan nama manusia, umur menyimpan umur manusia, konstruktor digunakan untuk inisialisasi objek manusia dengan memberikan nilai awal pada atribut nama dan umur. Metode tampilkan info, menampilkan informasi nama dan umur manusia. Beri makan, menampilkan pesan bahwa manusia sedang makan. Beritahu umur, menampilkan pesan yang memberitahu umur manusia. Kelas main. Metode main membuat dua objek manusia, yaitu manusia 1 dan manusia 2. Memanggil metode-metode pada objek tersebut untuk menunjukkan fungsionalitas OOP. Eksekusi program dimulai dengan metode main. Objek manusia 1 dan manusia 2 dibuat menggunakan konstruktor. Informasi masing-masing manusia ditampilkan menggunakan metode tampilkan info, beritahu umur, dan beri makan. Hasil program, setiap objek manusia memiliki data nama umur yang terisolasi dan metode-metode yang dapat berinteraksi dengan data tersebut. Ini mencerminkan konsep dasar OOP seperti
enkapsulasi atau penggunaan privat pada atribut, pembuatan objek, dan metode-metode yang bekerja dengan objek-objek tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.